Halo semuanya, selamat datang di video pertama. So guys, jadi gue suka mobil. Dan karena gue suka mobil, jadinya gue suka game-game yang berkaitan dengan mobil. So guys, jadi kisah legendaris keren dan anti mainstream gue ini berawal dari tahun 2020 atau 2021, gue udah agak lupa. So, tahun 2020 atau 2021, tahun dimana anak-anak perlahan mulai bermunculan, salah satunya gue. Nah, waktu itu gue lagi call di Discord sama temen gue, dan temen gue tiba-tiba ngajakin gue main game yang namanya Car Driving Indonesia. Nah, di saat itu karena kita 24 jam di rumah dan di depan layar laptop doang, ya gue mau aja, soalnya gue juga bosen gitu. Dan pas gue masuk ke gamenya, ke server teman gue, ini unik sih. Mobilnya tuh suaranya tuh enak banget, terus kayak realistic gitu. Dan mapnya itu Jakarta, anjir, itu yang paling keren sih. Jadi gue bener-bener excited buat keliling itu. Gue diajakin temen gue ke banyak tempat, muter-muter sampai akhirnya mobil gue nyangkut di Monas. Dan setelah pengalaman yang cukup oke, temen gue akhirnya selesai main. Jadi gue ikutan selesai. Tapi di saat itu gue belum kecanduan sama mobil. Mobil keren yang gue tau aja cuma Ferrari sama Lamborghini waktu itu. Dan beberapa tahun kemudian gue udah mulai kecanduan main Cedit. Dan tiba-tiba gue malah jadi bocil FOMO Skyline Paul Walker R34 gitu. Jadi di tahun itu mobil favorit gue itu Nissan Skyline R34 punya Paul Walker. Nah, di saat gue udah mulai obses sama mobil-mobil kencang-kencang itu, gue akhirnya cari-cari game selain Cedit yang di luar Roblox. Soalnya gue jujur udah mulai bosen ya. Nah, jadinya gue carilah game-game mobil yang keren tapi enteng gitu. Dan setelah gue research berat yang sangat lama di YouTube selama 3 menit, gue nemu game namanya Driver San Francisco sama game-game lain. Anjir, akhirnya selesai juga download nih game dari website terpercaya dan tidak ilegal ini. Oke lah, cobalah buka gamenya lah. Dan setelah gue masuk ke gamenya, wow, ini tombol WSD gue rusak kah? Kok nggak bisa dipencet? Kok mobil gue nggak gerak-gerak ya? Rusak kah ini? Oh alah, pakai arrow key toh ternyata. Dan akhirnya setelah gue setting dikit, cuma buat ganti keybind, akhirnya gue lanjut main dan wow, gamenya bener-bener bagus banget. Terus mobilnya tuh bisa rusak. Gue masih bingung kenapa gue sampai sekarang masih suka mobil rusak gitu. Ya udah intinya gitulah. Jadinya gue tabrak-tabrakin tuh mobil sana sini sampai rusak total gitu. Keren banget. Dan yang paling penting, gue main dengan lancar 60 fps bejer. Mungkin kadang drop dikit ke 50. Jadi ya, gue mainin dah itu game selama berminggu-minggu. Beberapa minggu kemudian gue udah agak bosen ya jujur, soalnya mapnya kecil. Jadi ini game tuh kayak GTA gitu loh. Mapnya gede, tapi harus di-unlock dulu gitu. Tapi karena dulu gue masih tolol banget ya, jadinya ya gue gak ngerti gimana cara unlock mapnya. Dan jujur gue juga udah bosen gitu sama mobil yang itu-itu aja. Jadi menurut kalian, apa yang akan gue lakukan waktu itu? Belajar grinding gamenya, cari game baru, atau mungkin quit gamenya? Gak semuanya. Gue waktu itu malah nyari Seven Data Driver San Francisco yang udah unlock all maps and all cars. Goblok banget. Jadi setelah gue nemu Seven-nya dan gue masukin ke gamenya, ya gak ada masalah apa-apa sih. Semua mobil unlock dan yang paling penting mapnya itu jadi besar gitu. Jadinya gue bisa jalan-jalan jauh gitu. Dan setelah gue pilih-pilih mobil buat dipakai keliling gitu, akhirnya gue pilih mobil yang paling anti mainstream sedunia, sejagat raya, se-Indonesia raya.
gue pilih Nissan GT-R R35. Dan ya gue pun akhirnya keliling-keliling, melihat pemandangan-pemandangan indah, melihat mobil lain, ngelihat mobil tiba-tiba brake check. Jadi ya gue nikmatin aja gitu gamenya. Dan setelah beberapa minggu kemudian, gue akhirnya sadar ternyata save yang gue download itu cuman unlock all cars sama all maps doang gitu. Tetapi story-nya kagak dimainin coy. Jadi tanpa pikir panjang, gue mainin story-nya. Dan karena gue mau perpanjang durasi dikit aja ya, gue bakal ceritain secara singkat dan simple dan to the point. Story gamenya itu kayak gimana? So, jadi ada orang namanya Tanner. Beliau koma di rumah sakit. Nah, si Tanner ini itu dia bisa masuk ke tubuh siapa aja dan di mana aja pas dia lagi koma. Kalau di gamenya itu sebutannya nge-shift. Jadi ya selama dia koma itu dia nge-shift ke tubuh orang. Habis itu jalan-jalan pakai mobil mereka. Ditabrakin aja lah itu kemana, entahlah. Nah, tetapi di kota itu ada orang bernama Jericho. Beliau adalah villain utama di game ini. Oh iya, sorry, gue lupa ngasih tahu kalau si Tanner itu adalah seorang detektif. Jadi selama dia nge-shift itu, dia juga memberhentikan nge-stop, intinya ngerti lah ya maksudnya apa. Banyak tindak kriminal di kota itu. Tetapi, ada satu kriminal yang selalu gagal ditangkap, yaitu si Jericho yang gue sebut tadi. Jadi, si Tanner itu selalu gagal buat nangkap si Jericho. Karena di saat Jericho berulah dan dikejar polisi plus bantuan Tanner, si Jericho itu selalu ngilang. Bener-bener ngilang, nggak tahu kemana. Jadi setiap kali mobil yang Jericho pakai buat kabur, ketangkep gitu, itu tuh si Jericho-nya itu selalu ngilang gitu. Nah, si Jericho-nya ngilangnya itu bukan bener-bener ngilang, tapi berubah jadi orang lain gitu. Dan orang itu of course bukan si Jericho dong, of course lah. Dan kalian tahu kenapa? Karena ternyata si Jericho itu juga bisa nge-shift kayak si Tanner. Jadi semua tindak kriminal yang dia lakuin itu semuanya hasil dari shifting si Jericho. Dia nge-shift ke tubuh orang gitu. Oh my god. Dan ini gue sebenarnya agak lupa, si Jericho itu tuh kayaknya dia nggak koma deh. Singkat cerita, gue nggak mau ceritain detail ya, soalnya gue udah benar-benar lupa sama alurnya. Si Jericho akhirnya ketangkep oleh kepolisian karena bantuan dari si Tanner juga. Dan akhirnya kota ini sudah aman dan damai. Gak damai-damai banget sih, masih banyak mobil yang suka tiba-tiba brake check soalnya. Oke guys, thank you so much yang udah nonton sampai akhir gitu. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Dan sorry ya kalau misalnya ini gue ngomongnya nanti agak belibet dikit gitu, soalnya ini gue nge-record endingnya gak pakai script ya, soalnya gue bingung gitu. Jadi gue ngomong apa yang ada di otak gue aja gitu. Dan sorry kalau misalnya videonya masih banyak kekurangan gitu dari efeknya atau animasinya, atau mungkin cara gue ngomongnya gitu masih banyak yang kurang, sorry lah. Kalau ada saran atau kritikan gitu bisa komentar di bawah. Jadi ya, thank you so much yang udah nonton. See you guys in the next video. Selamat tinggal, bye bye.